Dimakamkan tanpa sang putra. Kenapa nenek pergi cepat banget, Mas? Aida belum siap. Aida nggak punya siapapun lagi sekarang. Kamu masih punya aku yang akan menemani kamu, menggantikan semua yang meninggalkan kamu. Aku janji. Aida menggeleng meski masih tenggelam dalam pelukan suaminya. Ia masih ragu, pasalnya Tono masih belum kembali ingatannya, dan jelas belum ada petunjuk siapa ia sebenarnya. Hingga masih besar kemungkinan jika ia juga akan pergi nantinya. Apapun yang terjadi, Nur, aku akan tetap ada bersamamu. Usap Tono di rambut yang terikat asal itu. Hampiri Mei, tenangkan dia dan bawa pulang. Aku akan ikut bersama ambulans. Iya, angguk Aida. Ia pun berjalan menghampiri Mei lalu membujuknya untuk pulang bersama. Kita persiapkan tempat untuk nenek. Setelah itu langsung kita makamkan. Jangan nunggu lagi. Ucapnya berusaha selalu tenang. Belum siang, Ai. Bisa nggak besok aja? Pinta Mei masih sesegukan. Nggak boleh, kasihan nenek. Yang paling baik adalah ketika jenazah segera dimakamkan. Bujuk Aida. Memang Aida lebih kuat dari Mei, semua orang mengakuinya. Kali ini giliran Aida yang menyetir motor itu. Untung saja di rumah Nek Mis sudah ada beberapa orang tetangga yang datang. Mereka sangat berbela-sungkawa atas apa yang terjadi. Sabar Nur, peluk Bu Ning. Istri Mang Usman, ini udah jalannya Nek Mis, gak ada yang bisa hindari itu. Iya Bu, Aida cuma sok seakan masih gak rela kalau nenek cepat banget perginya. Apalagi Mei. Iya Ibu paham, biar mereka sering berantem tapi mereka saling sayang, usapnya di bahu Aida. Ruang tamu telah kosong dan sudah dibentang tikar. Bu Ning memang memegang kunci cadangan rumah itu sejak Aida jarang ke sana dan Nek Mis sering tidur di warungnya. Aida masuk, Mei membantunya mengganti pakaian. Aida mengambil sebuah selendang yang sering dipakai Nek Mis ke pengajian dan ia pakai di kepalanya. Waktu itu nenek bilang katanya ada surat buat Ai, tapi Mei kurang tahu disimpan di mana. Mei ketiduran waktu itu, lapor Mei. Iya, nanti aku cari, jawab Aida kembali menghela napas untuk keluar menyapa para pelayat yang ada. Bunyi ambulans pun terdengar, mulai mendekat. Makin lama semakin jelas menuju rumah duka. Semua berdiri menyambut tapi Aida tak kuat dan hanya diam di tempat. Bahkan kalian pun belum juga datang kemari. Keterlaluan gerutunya mengingat Om Edo dan istrinya. Jenazah dibawa masuk, Tono yang mengangkatnya. Aida hanya menatapnya dengan tatapan kosong dan air matanya seolah telah mengering. Bahkan hanya mengganti selimut nenek pun tak mampu. Nur, nenek mau langsung dimakamkan? Tanya Tono. Iya Mas, pemandian udah siap. Mas mau mandiin? Nur aja, Mas belum berani. Ya udah mandi aja dulu terus ikut sholat jenazah. Antarin nenek karena Aida nggak sanggup rasanya. Baiklah, angguk Tono menuruti semua kemauan istrinya. Ya seperti yang telah direncanakan, semua urutan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Tono mengantar jenazah Nek Mis dan mengangkatnya di bagian paling depan. Padahal itu adalah tugas Om Edo sebagai anak kandungnya. Keterlaluan, pekik Aida dalam hati menahan perih sekali lagi. Aida kemudian kembali masuk yang menyambut para tamu yang datang untuk melayat. Dan memang banyak karena Nek Mis memang sangat dikenal sebagai sesepuh di kampung itu. Hai, kamu ingat saya? Sapa seorang pria begitu ramah. Oh, Anda tuan yang menyelamatkan saya tempo hari saya ingat, jawab Aida. Ya, saya turut berduka cita dengan semua yang terjadi. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, jawab Deb yang seolah terkesima pada sosok Aida. Kalau di sinetron, Aida mengajaknya duduk meski sedikit berjauhan. Sadar diri ia telah memiliki suami dan banyak mata pengintai di sana. Dapis pun begitu ramah pada Aida, tatapannya begitu tulus dan penuh empati. Dan lagi hatinya memang bergetar hanya dengan suara lembutnya itu. Nenek punya riwayat jantung tapi belum tahu kenapa sampai bisa ditemukan di pinggir pantai. Boleh aku bantu menyelidikinya, tawar Davis.
Tidak usah tuan, biarlah mengalir sebagaimana adanya. Bukan karena apa-apa, tapi menyelidiki begitu justru akan membuat nenek nggak tenang. Bukan apa-apa, nenek sudah dimakamkan. Kasihan jika harus dia dibongkar untuk dilakukan visum. Ah, baiklah, aku hanya memberi saran. Jawab Deb, ia setuju dengan pendapat Aida karena ia pernah mengalami sakitnya ketika makam ayahnya harus dibongkar, padahal hanya tinggal tulang belulang saja di dalam sana. Tak lama Deb di sana, ia kemudian pamit setelah asistennya menjemput untuk pulang. Deb pun tak lupa memberi uang duka pada Aida. Nggak usah tuan, nggak perlu seperti ini, tolak Aida. Saya hanya mengikuti kebiasaan di sini saja, dan ini tak banyak, jawab Deb. Baiklah, terima kasih. Oke sayang, pulang dulu, salam untuk suamimu. Lambai Deb pada Aida, ia pun naik ke mobil mewahnya dan pergi. Siapa dah? Tanya Bu Reni. Bos rumah sakit kayaknya. Ganteng loh dah, kayaknya dia suka sama kamu. Gak usah ngaco bu, Aida udah nikah, serganya. Dah, itu Tono siapa sih? Nikah juga gak kenal lagian, dia itu gak bisa diandalkan. Masa iya bukannya nolong nenek malah lari cari-cari bala bantuan. Lelaki macam apa itu? Cibirnya menggantikan Tante Rum yang hilang seketika. Maaf bu, Mas Tono itu punya trauma dengan pantai dan laut. Jadi Mas Tono memilih mencari bantuan. Jelasnya ia ingin pergi untuk menghindar tapi ada saja yang selalu mengajaknya bicara. Itu kalau di sinetron, kalau lupa ingatan itu dia beraksi dan sembuh ketika keadaan genting. Tono malah makin diam. Gak bisa diandelin, sahut yang lain. Maaf bu, saya masih banyak urusan dan... Bui, ini lagi melayat malah gibah, tebar fitnah pula. Gak ada kerjaan lain. Tahu apa sih sama urusan Aida sama Mas Tono? Yang teriak-teriak nyuruh mereka nikah juga kalian? Omel Mei yang tiba-tiba datang. Semua diam, duduk dengan manis mendengar omelan Mei. Berusaha sok tenang padahal wajah seperti kepiting yang baru direbus. Mei, udah Mei, masa ribut? Mas Tono mana? Lerai Aida. Di sana, tolong urusin Ai, kasihan hampir pingsan tadi. Oh iya, Aida langsung berlari untuk mengurus sang suami. Kan memang gak bisa diandelin, ngubur aja pingsan. Dirinya sendiri aja gak tahu siapa. Woi, bubar, amuk Mei. Mau takjiah Mei? Nenek gak perlu doa dari mulut macam kalian. Pergi, usir Mei dengan beringas. Mereka semua berlarian, meski dengan langkah tersandung-sandung oleh gamis mereka yang menjuntai panjang. Mas, gak apa-apa? Tanya Aida yang membawa minum untuk Tono. Nur, aku hanya lelah, ucap Tono memegangi dadanya yang masih sering sesak. Istirahat dulu, nanti malam kita pengajian, setidaknya selama 3 malam. Baiklah, angguk Tono lalu berbaring di lantai beralaskan tikar jerami itu. Aida menunggunya sejenak sembari terus mengipasi sang suami yang memejamkan matanya. Apakah iya jika kamu gesit maka nenek akan masih bisa selamat, Mas? Benarkah yang dikatakan orang, Mas? Semuanya hanya telat, andaikan lebih cepat.